di channel aku, Nadia. Jadi kali ini aku akan membahas alat-alat farmasi yang ada di laboratorium kefarmasian di sekolah aku. Jadi ada apa aja sih alat-alat farmasi yang ada di laboratorium sekolah aku? Sebelum masuk ke videonya, kalian boleh klik dulu tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video. Oke guys, yang pertama, di laboratorium farmasi aku tuh ada yang namanya neraca. Jadi itu neracanya itu ada dua, yaitu timbangan neraca yang buat gram dan yang buat miligram. Nanti aku cantumin gambarnya timbangan neraca miligram di sini, dan aku akan cantumin juga timbangan neraca yang gram di sini. Oke, selanjutnya itu ada kan kalau udah ada timbangannya pasti ada anak timbangannya dong. Nah, kalau yang anak timbangan miligram itu aku dikasih, tapi kalau yang gram aku dipinjemin dari sekolah. Nah, selanjutnya itu aku nggak begitu paham ya alat-alat farmasi di sekolah, tapi ini ada buku panduannya gitu. Nah, jadi selanjutnya itu ada alat-alat ukurnya. Jadi itu ada gelas ukur juga. Gelas ukur itu yang digunakan untuk mengukur cairan yang akan dibuat atau cairan yang diambil. Jadi tuh kalau misalnya kita mau ngambil bahan yang bentuknya cair, kayak misalnya hitungannya mili, itu kita menggunakan gelas ukur. Nih, gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada beker glass atau gelas piala. Nah, itu untuk melarutkan bahan dengan batang pengaduk. Nah, kan kalau misalnya batang pengaduknya itu aku dikasih tadi yang di alat-alat farmasi yang aku bawa pulang, tapi yang di sekolah itu aku adanya beker glass. Kalau pakai beker glass itu buat ngaduknya itu kan beker glass. Beker glass buat ngaduknya itu pakai batang pengaduk. Gambarnya seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada Erlenmeyer. Erlenmeyer itu yang digunakan untuk melarutkan bahan dengan digoyangkan. Jadi kalau kita melarutkan bahan, kalau pakai Erlenmeyer itu nggak usah diaduk pakai batang pengaduk, tapi kita kocokkan gitu. Ini gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu kan kalau misalnya obat buat bikin puyer itu kan ada alatnya, yaitu lumpang dan alu. Lumpangnya itu tempatnya dan alunya itu yang buat ngegerusnya gitu. Dan biasanya kalau misalnya kalian lihat di apotik atau klinik yang biasanya itu ada bagian farmasinya, dan gambarnya itu seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada sendok. Dan sendoknya itu yang tadi aku berikan, itu aku dapat spatel dan sendok tanduk. Sebenarnya masih banyak sendok lainnya. Nah, habis itu ada sudip. Tadi udah lihat kan sudip punya aku yang tadi aku kasih. Kalau kalian lupa, di sini gambarnya. Nah, selanjutnya sudip itu yang tadi itu untuk menyatukan atau membersihkan serbuk dalam lumpang dan alu. Nah, selanjutnya ada cawan penguap atau porselin. Nah, itu cawan penguapnya itu digunakan untuk menimbang, nimbang. Kalau misalnya bahannya yang padat itu kita pakainya kertas perkamen. Tetapi kalau misalnya yang menguap dan atau mengeringkan atau untuk mengeringkan cairan itu kita harus menggunakan cawan penguap atau porselin. Selanjutnya ada gelas arloji atau kaca arloji. Gambar seperti ini. Nah, itu digunakan untuk menimbang bahan yang mudah menguap, menyublin. Itu kalau misalnya yang bahannya mudah menguap itu nggak boleh pakai kertas perkamen. Selanjutnya itu ada pengayak atau ayakan stainless gitu, atau yang biasa buat nyari kelapa kalau di rumah. Dia pengayak, ini contoh seperti ini. Nah, itu digunakan untuk mengayak bahan sesuai dengan derajat kehalusan serbuknya. Nah, kalau kita gunakan pengayak itu biasanya buat bikin bedak.
kalau bedak kan diayak dulu gitu. Nah terus habis itu kita juga ada corong. Jadi corongnya itu kita pakai untuk menyaring cairan gitu, air. Selanjutnya tuh batang pengaduk yang digunakan untuk mengaduk cairan. Yang tadi aku ada itu ada di yang aku bawa pulang. Itu ada pengaduknya itu untuk mengaduk cairan yang ada di beker glass. Nah itu beberapa yang bisa aku jelasin di video aku kali ini, karena aku melalui panduan ini buku, karena aku nggak begitu hafal sama alat-alat farmasinya, tapi masih ada kayak tangas uap juga di sekolah gitu. Nah buat kalian yang mau lihat hasil aku praktek aku selama ini, nanti aku cantumkan fotonya dan videonya. Aku videoin nanti contoh-contohnya, tapi bukan yang di aku prakteknya, soalnya nggak bawa HP kalau kayak gitu. Oke guys, ini hasil yang udah aku buat. Ini beberapa contohnya doang, kayak ini 1, 2, 3 buah puyer sama 3 bedak yang udah aku buat. Tapi masih banyak lagi, ini hanya beberapa yang aku keluarkan dan itu tempatnya, soalnya aku simpan ini. Oke guys, ini aja contohnya, tapi masih banyak kok yang lain. Sekian dulu video dari aku. Buat kalian yang suka video aku, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel aku, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video. Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, supaya mereka tahu video dari aku dan mereka menambah pengetahuan yang sekolah di bidang farmasi atau yang ingin sekolah di bidang farmasi. Mereka bisa tahu alat-alat apa saja yang digunakan atau yang terdapat di farmasi. Oke guys, dah.